setengah-setengah aja gimana gitu. Gimana mau setengah-setengah, setengahnya aja mungkin seperempatnya aja mungkin nggak bisa bayarin gitu kan. Terus jadi gimana solusinya? Mungkin dia cuma bercanda, padahal dia sudah temu solusinya kan. Terus dia sampai ketawa tuh ngobrol itu apa? Dicainin orang tua sendiri. Terus, serius Mi, jadi gimana? Terus akhirnya dia jelasin, udah gini, ini kamu ada peninggalan nih gitu. Aku nggak perlu jelasin peninggalan dari siapa, pokoknya kamu ada peninggalan yang ya warisan lah. Yang aku dipegang sama Ami gitu. Ami izin dulu nih sama kamu, boleh nggak dijual? Ya ini sih pastinya nggak cukup dengan harga yang kamu bilang sekian. Ami yakin nggak cukup, cuman kan bisa membantu Ami gitu. Anggap aja ini emang punya kamu, yang kamu bantu Ami untuk kursus kamu ini gitu. Oh ya udah, kamu izinin nggak? Ya, untuk kepentingan aku ya izinin lah gitu. Ya udah, akhirnya makin dijualnya di sana. Setelah itu kita bayar kursus. Aku bayar kursusnya itu pun cuma aku satu-satunya yang bisa setengah bayar. Jadi aku bayar setengah dulu, baru setelah itu aku bayar setengahnya lagi. Emang mahal ya kalau kursus MUA itu? Kisaran nyampe belasan ya? Kalau kata guru aku, zaman dulu itu bisa sampai belasan. Nah mungkin karena saat itu juga dia lagi promo-promonya, dan aku tuh kursus di awal pandemi. Oke, 2020 awal ya? Akhir lah? Kan Maret kan awal pandemi. Iya benar-benar. Di Jambi kan Maret kan baru pandemi kan. Jadi didiskonin sama dia gede-gedean. Sampai setengah harga? Enggak, aku 3,5. Aku nggak tahu berapa didiskonin. Pokoknya punya kami tuh 3,5 juta. Angkatan aku tuh 3,5 juta. Terus dan cuman aku yang bisa bayar setengahnya. Karena aku pas itu minta tolong, bisa nggak bayar setengahnya dulu, karena kan Ami aku kan masih proses mau jual emasnya dulu itu kan, mau jual peninggalan itu dulu. Terus ya udah, akhirnya bisa kata dia bayar setengah dulu, nanti pertemuan keberapa baru bayar ke lunas. Itu langsung dikasih alat makeupnya berarti ya? Enggak, alat makeupnya kan dari kami sendiri. Berarti sebelum kursus itu kita harus punya sendiri? Iya, udah harus punya sendiri. Enggak, kalau dari mereka itu mereka cuma nyediain lipstick, blush on sama bedak. Jadi sudah ada kayak palet gitu. Nah, di situ udah disediain bedak, lipstick, blush on. Tapi yang lainnya kita harus punya sendiri. Nah, itu kan berapa hari sebelum kursus itu kami disuruh datang ke LKP itu. Nanti dijelasin alat makeup apa aja yang harus dibeli. Nanti pas di hari pertama makeup itu sudah harus ada. Dan kebetulan juga karena kami sudah prepare sebelum aku datang ke LKP itu, di hari pertama aku datang ke LKP, jadi sebenarnya punya aku juga sudah lengkap, sudah hampir lengkap. Paling tinggal dikit-dikit lagi yang perlu dibeli gitu. Nah, kalau Angel dulunya memang dari SMK kecantikan ya? Atau enggak, aku SMA Saverius. Malah SMA umum ya? SMA umum. Oke, berarti nggak mesti harus dari SMK kecantikan untuk jadi MUA ya? Enggak. Nah, bebas kalau MUA. Kalau kawan-kawan mau kepoin, ini benar apa MUA? Atau bohong-bohongan, MUA abal-abal, atau MUA dadakan yang ikutan, itu mau lihat di mana tuh? Instagram aku @maolinmakeup. MAK Olin Makeup. Oh, digabung ya? Digabung. Maolin Makeup. Iya. Olin tuh ini nama si kecil. Nanti kita cantumkan di sini. Kemarin kan baru jadi salah satu pembicara di acara apa tuh? Ines ya. Itu via online, via Zoom. Via online. Berarti kalau misalnya ada acara Angel diminta jadi narasumber juga bisa ya? Bisa dong. Tarifnya sama sebagai seorang MUA, sebagai narasumber tarif sama atau beda? Nanti itu bisa dibicarain lagi kayaknya kalau masalah. Soalnya itu kemarin juga baru pertama kali juga kan jadi salah satu narasumber di satu brand make up. Ya lumayan ternama sih. Itu acara itu bahas apa aja sih? Kecantikan aja atau gimana? Dari pihak Inesnya pertama kali mereka ngebahas alat makeup mereka. Salah satu yang mereka lagi promosiin itu pelembab dari Ines. Setelah mereka menjelaskan, baru kita jelasin cara kita mengaplikasikan alat makeup itu memakai produk mereka. Jadi semuanya dari awal sampai akhir itu memakai alat
dan memakai alat make up dari mereka, produk mereka semua. Oh, jadi di situ Angel memaparkan ya hasil-hasil itunya deh. Sekalian promosi lewat make up mereka lah. Oh, tapi bukan sebagai BA-nya Ines? Enggak. Ambassador? Oh, bukan. Kita narasumber biasa aja. Itu waktu mengaplikasikan Ines itu Angel mengaplikasikan di wajah sendiri atau ada model? Ada model. Oh, ada model. Ada tuh di IG ada tuh? Ada di IG, ada. Detail proses lengkapnya ada? Oh, kalau detail proses lengkapnya nggak ada karena nggak dibolehin. Jadi emang khusus di Zoom itu gitu. Nah, jadi aku cuma ada itunya hasil akhirnya aja sih. Oh, BTS-nya nggak ada behind the scene-nya nggak ada? Nggak ada, nggak boleh. Dari mereka nggak boleh. Oke. Karena kita via Zoom juga kan. Ini kita lagi di kebunnya Angel dan suami ya. Iya. Kebetulan suami Angel ini juga fotografer bisa untuk nikahan atau wisuda atau apapun. Acara apapun. Bisa satu paket nggak sih nanti kalau orang mau itu? Bisa dong. Aku juga lagi ada buat paket prawet. Jadi foto sama make up untuk di prawet itu aku ada paketnya. Boleh dibuka sini berapa harganya? Satu paket. Kalau mau booking harga kayaknya langsung ke DM aja ya. Langsung DM atau hubungi ke nomor WA aku aja. Ada di IG ada, cantumkan. Ada di IG. Ada. Oke. Jadi harga mungkin nanti bisa lah diatur lah. Bisa diatur. Kualitas nanti bisa dilihat sendiri di IG-nya Maulin. Ya. Nanti aku cantumkan di sini. Nah, Angel. Kan ini kan Angel udah hampir setahunan jadi makeup artist. Menurut Angel apa sih yang harus ditingkatkan lagi? Kalau Angel lihat dari MUA yang lain-lain tuh atau Angel sendiri, apa sih terobosan apa sih yang mau dilakukan atau yang sebenarnya harus dilakukan seorang MUA yang agar lebih beda lagi dari penata rias nih? Apa sih yang harus terus upgrade? Jadi harus ngikutin setiap tahunnya tuh pasti ada tren-tren terbaru. Lihat trennya tuh di mana coba? Bisa dari YouTube. Kita lihat kayak sekarang kan lagi ngetrennya Benus Rumba karena dia kemarin make upin Lesti Kejora, Aurel Hermansyah. Jadi itu lagi yang ngetrennya sekarang. Itu MUA Jakarta ya? MUA Jakarta. Itu ternama juga. Itu yang lagi ngetren sekarang karena kan kebetulan kemarin Lesti sama Aurel kan baru tahun ini kan. Iya. Jadi emang lagi boomingnya Benus Rumba. Jadi kita bisa dari YouTube bisa, atau misalnya nanti di Jambi itu biasanya banyak seminar workshop. Karena kebetulan kan lagi pandemi, jadi itu banyak tuh yang harganya juga di bawah standar biasanya. Terus juga lewat via Zoom juga banyak juga dari Ines juga gratis, juga bisa kita ikutin terus. Setiap bulannya dari Ines tuh pasti ada. Ikut kayak gitu aja kayaknya udah lumayan bisa upgrade lah. Terus update lah pokoknya ya, lihat di internet. Jangan terlalu berpatok kita udah ngerasa kita udah bagus makeup kita, udah punya nama atau ya udah deh kayaknya ini udah cantik. Nggak kayak gitu juga, karena setiap tahunnya pasti ada inovasi terbaru. Modelnya itu terus jadi kayak apa ya? Orang bosan ya. Kayak kurikulum itu terus. Pasti ada inovasi terbaru. Di zaman pandemi gini ada prokes khusus nggak sih dari seorang MUA untuk klien? Misalnya kan kayak ini kan takut nanti alatnya ngandung virus atau apa, ada nggak sih standar yang diterapkan untuk semenjak pandemi Angel? Ya? Pastinya selalu bawa hand sanitizer. Aku setiap make up pasti bawa hand sanitizer terus brush sama beauty blend itu harus bersih. Apakah kayak ada treatment khusus atau gimana? Enggak sih, semua MUA kayaknya hampir sama lah kayak aku. Beauty blend itu dibersihinnya pakai sabun dulu. Kan kebanyakan orang kalau beauty blend sama brush itu katanya direndam dulu. Justru kalau aku juga awal-awal direndam dulu. Yang benernya yang mana yang bener? Enggak usah direndam. Kalau direndam juga nanti bulunya banyak rontok. Ya udah dibersihin pakai sabun aja. Terus dibersihin pakai sabun. Beauty blendnya juga dibersihin pakai sabun. Terus dibilas. Direndam pakai air hangat tapi sebentar aja. Kalau lama kan nanti rontok.
Ada tuh yang kadangnya sampai semalaman baru dicuci, atau setelah dicuci baru direndam, terus direndamnya lama kayak gitu kan rontok. Malah jadi hancur ya, beli baru lagi dong. Jadi harus ya udah sebentar aja asal kerendam, terus udah keringin pakai tisu, habis itu dijemur udah. Berarti ini bisa diterapkan di kawan-kawan di rumah nih, bisa? Bisa. Bukan hanya untuk MUA ya? Bukan untuk keperluan pribadi bisa ya? Semua bisa. Oke, panjang nih. Jadi gini Angel, kalau ada orang, Mbak, misalnya nih DM nih, Mbak aku mau belajar dong. Bisa. Terima nggak sih? Terima lah. Kita namanya berbagi ilmu tuh malah lebih bagus. Oke. Berarti menerima murid juga ya? Terima murid ya. Kalau dipanggil ke rumah, hubungin di DM aja? Hubungin di WA aja. Nanti aku bisa misalnya 1 jam sebelum atau H-1? Jangan H-1 juga sih, karena kan kita kan pasti job tuh pasti ada yang dadakan, atau jangan H-1 juga sih, paling enggak kayak H-3 hari sebelumnya, atau H-seminggu sebelumnya. Kalau H-1 takutnya dia butuh banget, aku nggak bisa kan, kasihan gitu. Ada rencana itu nggak sih buat salon sendiri? Kalau salon sih aku belum ada rencana, karena kalau salon itu kan kita bukan cuma belajar make up, semua mulai dari hairdo atau potong rambut atau spa atau semua harus dipelajarin, cream bath. Tapi aku pengennya sih WO, cita-cita aku tuh WO. Tercapai, semoga tercapai, amin. Karena kan suami fotografer. Iya, cocok. Suami fotografer. Kalau salon kan nggak nyambung, suami fotografer. Iya, benar. Kebutuhan sekarang sih lebih ke situ ya, lebih ke WO ya. Satu paket sih ini suami istri. Ini kawan-kawan ya. Nanti boleh tuh dicek tuh IG-nya tuh di DM. Sebenarnya aku nyediain sih jasa dekor kayak gitu. Terima juga jasa dekor. Tapi aku emang kerja sama teman. Oke. Jadi kalau emang mau satu paket bisa sebenarnya. Dekor, make up, foto, video lengkap ya? Bisa lengkap. Kan suami kan sebenarnya kan anak musik juga. Anak musik. Kalau itu langsung tanya ke dia aja ya. Nggak tahu, tapi aku tahu pasti kalau fotografer sih pasti dia terima banget lah. Kalau masalah musik mungkin bisa dibicarain sama dia. Oke. Rencana ke depan yang terdekat tuh, yang pengen direalisasikan apa nih? Kan pandemi kan sudah mulai berkurang nih, walaupun masih dibatasin. Apa nih terobosan terbaru nih untuk Angel nih? Itu tadi, pingin nabung. Mungkin aku pingin kerja bukan hanya di dunia make up, di dunia yang lain, mungkin jadi karyawan lagi. Kok pengen jadi karyawan lagi? Aku pingin cari duit sebanyak-banyaknya khusus untuk make up. Oke. Karena kan kalau make up ini kita yang tadi seperti aku bilang sebelumnya, kita butuh upgrade. Upgrade juga kita bisa juga kayak private sama yang ahlinya yang sudah ada nama di Jambi, yang mungkin ilmunya jauh lebih bagus dari aku. Jadi aku pengen private lagi. Nah, private kan butuh uang ya. Terus aku juga pengen buat WO juga. Nabung kerja dulu. Terus mau besarkan lagi. Mau besarin nama make up dan fotografer ini. Mau bangun mimpi besar ini lagi ya. Jadi nggak melulu aku jadi karyawan. Udah jadi karyawan terus nggak kayak gitu. Oke, itu tuh hanya batu loncatan. Pinginnya sih kayak gitu. Tergantung Tuhan lagi lah. Dikabulkan kok itu. Amin. Dikabulkan. Apalagi untuk apa ya? Untuk mimpi membahagiakan keluarga, untuk anak. Bobo. Dikabulkan. Lah bobo. Oke. Tips atau saran untuk kawan-kawan yang nggak pede make up. Kayak tadi kita bahas di awal, cantik itu harus putih, harus mukanya tirus, atau harus langsing. Dari seorang MUA yang sedang berkembang, yang lagi mau bangun usahanya, ada motivasi nggak untuk kawan-kawan yang mungkin yang mau mulai MUA atau yang minimal untuk diri sendiri?
percaya diri aja, karena kita semuanya tuh harus yakin dulu pada diri sendiri. Kalau nggak yakin dulu sama diri sendiri ya nggak bakal berjalan semuanya. Yakin dulu, terus baru kita nanti cari jalan keluarnya. Kan bisa dari YouTube semua sekarang, kita nggak harus bayar semuanya kok. Kita bisa dari YouTube juga bisa, atau dari teman-teman yang yang jago make up, kita belajar dikit-dikit atau ngikut-ngikut dia. Kalau misalnya dia ngejob atau apa, kita lihat-liatin, bantu teman gitu. Kalau dari YouTube minimal pakai kuota lah ya. Oh iya, minimal pakai kuota ya. Iya, harus ada pengorbanan waktu sih. Cuman yakin aja dulu sama diri sendiri, yakin, percaya, bisa, pasti bisa lah. Sering dapat cibiran nggak sih dulu mau mulai? Kalau cibiran atau ya baik langsung atau nggak langsung, kenapa harus jadi MUA gitu? Iya, kok MUA sih? Ada sih dari keluarga. Lo malah keluarga? Ada, kalau kayak gitu ada, justru malah dari keluarga. Karena dulu tuh aku pas masih gadis nih, emang kan nggak kuliah kan, jadi mereka tuh mengarahkan aku ke jahit. Oke. Sebenarnya semua profesi sama aja ya. Kalau emang kita yakin, kita mau, kita suka, pasti berhasil juga lah, pasti bisa juga. Cuman pada saat itu aku mikirnya kayaknya aku nggak di bidang ini gitu loh. Hati tuh nggak. Dan kalaupun pas aku gadis disuruh make up, aku pasti mau. Oke. Karena kayaknya ngelihatnya kayak dari pikiran aku aja kayaknya aku udah suka gitu. Sedangkan kalau jahit ini aku soalnya pernah bantu teman. Jadi kebetulan di rumah aku tuh kan kos-kosan. Teman aku itu kebetulan kursus jahit saat itu. Namanya Titin. Terus aku bantu-bantu, dan ternyata kayaknya aku nggak bisa. Nggak di situ, hatinya nggak di situ. Kalau dipaksain malah nanti hancur. Iya, makanya pas ditawarin kayak gitu sama pihak keluarga, enggak deh. Nah, pas sudah terjun di dunia make up, sudah nikah, sudah lahirin anak, terjun ke dunia itu kan nggak mulus ya perjalanan, nggak langsung dapet job, nggak langsung dapet ini. Nah, itu sempat dapet cibiran yang kayak, lihat nih jadi tukang make up, jobnya nggak ada kan, kayak gini. Sudah habis kursus, udah duitnya habis, keluar banyak, kayak gini segala macam. Ya sudah sih, aku mikirnya aku juga kursus bukan biaya dari mereka juga kan. Iya benar, jatuhnya sih membiayai sendiri sih dengan cerita tadi yang iya sih sebenarnya, nggak sih? Ya setengahnya lah, setengahnya lagi dari orang tua gitu. Iya. Orang tua aku juga nggak, aku job dikit juga mereka nggak jadi masalah sih. Yang penting jobnya maksudnya ilmunya nggak sia-sia gitu loh. Emang kita merealisasikan itu, bukan sekedar pingin kursus make up nih, cuman pingin sekedar ikut-ikutan orang, atau enggak kayak gitu. Toh juga dijalanin, buktinya kemarin jadi pembicara. Ines tuh bukan merek sembarangan. Dalam artian ketika manggil pembicara itu nggak asal ya, nggak mungkin asal dong. Iya, nggak mungkin asal dong. Ines merek terkenal loh itu. Iya. Seorang MUA itu harus bisa make up sendiri tuh. Banyak malah kebanyakan MUA itu karena udah kebiasaan dia make upin orang, jadi pas di diri sendiri malah jadi bingung karena udah kebiasaan make upin orang gitu. Tapi nggak semua juga, banyak juga MUA yang bisa dia make up diri sendiri, bisa make up orang lain. Tapi kalau aku pribadi, justru aku sebelum aku bisa make upin orang, aku bisa make upin diri aku sendiri. Kayak sekedar buat alis atau blush on atau eyeshadow. Untuk diri sendiri aku bisa. Sempet aku pas sama guru aku, pas dia ngelihat aku make up, kan aku setiap kursus tuh make up, kayak ngelihat, ini bagus nih kamu make up sendiri, masa kamu make upin orang kayak gini. Namanya juga guru, pasti ada aja ya salah di komen gitu kan. Dibilang kayak gitu, ini bisa. Nah setelah aku udah mahir nih make upin orang, justru aku malah make up diri sendiri jadi kurang bagus. Tapi bukan berarti orang yang nggak bisa make up diri sendiri itu nggak bisa jadi MUA. Apa? Gimana? Bukan berarti orang yang nggak bisa make up sendiri itu nggak bisa jadi MUA. Enggak lah, kan kita kan yang penting belajar dulu. Iya ya. Nggak jadi patokan itu ya. Nggak jadi patokan ya. Orang yang make up orang lain bisa juga make upin diri sendiri.
pribadi orang masing-masing lah. Karena kan kayak pelatih bola pun dia nggak harus jadi pemain bola, harus jadi pelatih. Benar-benar. Ya sekali lagi ya kawan-kawan ya, kalau mau yang satu paketan untuk foto, dekorasi, untuk make up, nanti bisa dicek tuh di IG-nya, nanti aku cantumkan lagi, aku cantumkan di sini. Ya, harga, aku boleh bilang sih, mungkin apa? Tidak setinggi yang terkenal ya, tapi hasil boleh dilihat lah, boleh dikepoin lah. Nanti bisa kalian nilai sendiri gimana hasilnya. Oke Angel, terakhir ini benar-benar terakhir nih, tadi aku bilang terakhir tapi belum terakhir juga. Angel pengen apa, untuk Angel sendiri tuh pengen mencitrakan MUA Angel tuh apa ya aku bilang bingung, aku mau nyebutnya. Pengen melabelkan Angel tuh MUA yang seperti apa, pengen membranding diri sendiri tuh MUA yang seperti apa. Seperti apa ya? MUA untuk kalangan apa? Untuk semua kalangan. Apa ya brandingnya? Murah tapi nggak murahan. Oke, murah tapi nggak murahan. Oke kawan-kawan ya, sampai jumpa di Ngobas berikutnya. Thank you Angel. Yeah. Dadah.